warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sudirman SKM MKes, jurusan Ilmu Sosial, konsentrasi perencanaan kesehatan. Hari ini saya insya Allah akan mengikuti kegiatan sidang terbuka promosi doktor dengan judul disertasi pengaruh determinan sosial mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Harapan ke depan dari hasil temuan disertasi yang telah dilakukan selama riset, insya Allah kami sangat berharap bahwa hasil temuan ini berdasarkan apa yang ada di dalam novel penelitian menunjukkan bahwa determinan sosial itu bagian dari pelaksanaan pengukuran mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kita sangat berharap bahwa selama ini kita melihat dari aspek internalnya saja rumah sakit untuk diukur terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, terkait dengan mengukur kepuasan pasien. Dengan hasil disertasi saya menunjukkan bahwa ternyata latar belakang pasien itu harus diperhatikan untuk menilai terkait dengan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kedepannya rekomendasi yang kami harapkan namanya pemerintah daerah terkhusus Rumah Sakit Umum Daerah Undata dalam menilai mutu pelayanan kesehatan perlu memperhatikan dengan benar terkait dengan dimensi sosial dalam pelayanan kesehatan. Jangan hanya memperhatikan pada sisi aspek medisnya, karena negara selama ini kalau kita melihat pada aspek simbolis negara terkait dengan pelayanan kesehatan itu sudah mempetah-petahkan terkait dengan kelompok pelayanan kesehatan. Misalnya ketika pelayanan kesehatan itu peserta pasien itu ada pada wilayah kelas 3 di pelayanan rumah sakit, kelas 1, kelas 2 dan VVIP itu adalah bagian dari interaksi simbolis yang sudah disusun oleh pemerintah. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, maka aspek sosial masuk. Kenapa aspek sosial masuk? Latar belakang pasien itu sangat menentukan dia puas atau tidak. Kalau dia masuk rumah sakit, kemampuan dia membayar sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuannya dia membayar. Tingkat kepuasan mereka itu ketika dia memilih kelas pelayanan di rumah sakit, maka pasti dia akan melihat terkait dengan kemampuannya dia membayar. Nah, inilah provider pelayanan kesehatan. Saya kira itu secara eksplisit terkait dengan apa yang bisa saya gambarkan secara singkat dalam kaitannya dengan hasil temuan disertasi saya pada kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang sudah mendukung di dalam penyelesaian disertasi saya, utamanya Rumah Sakit Umum Daerah Undata, manajemen Rumah Sakit Umum Undata, dan seluruh pasien yang berkesempatan saya wawancarai selama penelitian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah, yang kami hormati Wakil Rektor, yang kami hormati Dekan Fakultas, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin 26 Agustus tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Sudirman dengan NIM B103-22016 dengan judul disertasi Pengaruh Determinan Sosial Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap kepuasan pasien, studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu.
dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bapak Ibu tim penguji yang saya hormati, khususnya penguji eksternal kita pada hari ini, terima kasih Prof. Sukri Waluturi SKM, MKes, MSc, PhD. Terima kasih Prof. sempat hadir bersama kami, Bapak Ibu tim penguji dan hadirin sekalian. Saya kira spesial pada hari ini karena promosi dihadiri oleh Pak Rektor Unismo beserta tim elit kultif ini, Pak Rektor dan teman-teman hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi atas nama calon Sudirman. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan Prof. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineer selaku Ketua Sidang, Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc selaku Sekretaris, Bapak Profesor Sukri Waluturi SKM, MKes, MSc, PhD. Yang kami hormati Bapak Dr. Arwan SKM, MKes, Bapak Ibu Dr. Siti Haidia Aksan, MSc, yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Muhammad Iman Nabira SKM, MKes, MAP, dan saya tetap menghormati Ibu Dr. Dania, MSc, yang bersama kami dan Bapak Profesor Dr. Nurdin, MSc, MKes, yang saya hormati selaku sama-sama tim pembimbing dari Promovendus. Izinkan saya menyampaikan pernyataan pendahuluan Ketua Tim Promotor atas nama Saudara Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Sudirman yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc sebagai ketua, Profesor Dr. Haji Nurdin MSc MKes sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih
dan izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang saudara telah kerjakan. Sudah cukup kami tim promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi ini. Sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat ini, juga kepada hadirin para tamu undangan yang hadir. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan maupun guna laksana dalam kehidupan kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promovendus lahir di Laburasen, Kabupaten Bone pada tanggal 11 Maret 1983. Orang tua Bapak Lira almarhum dan Ibu Rahel serta istri Nur Hidayati SKM MAP, dan juga telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Aulia Rahmawati dan Isnaini Nur Fajriah. Jenjang pendidikan mulai dari SD di Laburasen tamat tahun 1995, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 3 tahun, lulus tahun 1998, melanjutkan ke SMU Negeri 1 Lampariaja Kabupaten Bone tahun 2001, melanjutkan ke S1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tamalatea Makassar, lulus tahun 2005, melanjutkan ke Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2012. Kemudian pada tahun 2022 melanjutkan ke jenjang pendidikan program Doktor Ilmu Sosial BKU Perencanaan Kesehatan Sosial pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promovendus tercatat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Padu dan saat ini menduduki jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama. Promovendus telah menghasilkan karya publikasi dari hasil disertasi dan telah dipublikasikan di jurnal Scopus Q4 pada Journal of Public Health and Pharmacy pada volume 4 nomor 2 dengan judul Influence of Social Determinants of Health Service Quality and Patient Satisfaction and Undata Palu, dan juga telah menghasilkan Hakim. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat Universitas Tadulako berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI. Selanjutnya atas permohonan saudara
maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian pengaruh determinan sosial mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien, studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Untuk itu saya persilakan saudara sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pimpinan sidang dan anggota tim penguji pada sidang promosi yang berwibawa hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Perkenankan saya membacakan surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 3396-28/4/KM/2024. Penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Sudirman, nomor stambuk B10322016, program studi ilmu sosial program doktor. Judul penelitian pengaruh determinan sosial mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien, studi kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Adapun panitia pelaksana sidang promosi hari ini yang selaku ketua yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Selaku sekretaris yang terpelajar Bapak Dr. Insinyur Samsurizal M. Sulaiman MSc. Selaku penguji eksternal yang amat terpelajar Bapak Profesor Sukri Baluturi SKM MKes MSc PH PhD. Selaku penguji eksternal yang terpelajar Bapak Dr. Arwan SKM MKes dan yang terpelajar Ibu Dr. Siti Khairia Ahsan MSc. Selaku tim promotor atau penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSc dan co-promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Nurdin MSc MKes. Selaku penguji yang terpelajar Ibu Dr. Indah Ahdia MSc dan yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Rian Nabira SKM MKes MAP. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 8 Agustus 2024. Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Samsurizal M. Sulaiman MSc. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Promovendus untuk memaparkan hasil penelitian disertasi saudara kurang lebih 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati pelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU ASEAN Engineering, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Izinkan saya untuk memaparkan hasil disertasi saya yang berjudul Pengaruh Determinan Sosial Mutu Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Pasien Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Yang melatar belakangi disertasi ini, yang pertama terkait dengan mutu pelayanan kesehatan yang optimal merupakan tujuan utama dalam sistem pelayanan kesehatan. Determinan sosial mutu pelayanan kesehatan menjadi suatu pendekatan yang relevan dan penting dalam
memahami pengaruh faktor-faktor sosial terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Determinan sosial ini melibatkan berbagai faktor seperti aksesibilitas, sosial ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan, dan faktor-faktor yang saling terkait dan berinteraksi dalam membentuk pengalaman dan persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Kalau kita melihat di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu, yang menjadi perhatian utama di dalam manajemen rumah sakit untuk mengukur terkait dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, itu ada 7 indikator yang saya kasih warna terkait dengan efektivitas pelayanan kesehatan, yaitu terkait dengan BOR, LOS, BTO, dengan TOI. Pada hasil yang menunjukkan terkait dengan BOR, LOS, dan TOI-nya menunjukkan bahwa ini memang masih butuh perhatian terkait dengan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Layanan kesehatan yang bermutu harus mempunyai paling sedikit 3 dimensi atau unsur. Yang pertama, dimensi konsumen, dimensi profesi, dan dimensi manajemen, dan dimensi proses. Hal inilah yang melatar belakangi terkait dengan bagaimana salah satu kebaruan yang signifikan dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan analisis determinan sosial dalam konteks mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Dengan menerapkan pendekatan analisis determinan sosial, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan aksesibilitas yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit umum secara khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah variabel akses dan kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan, kemudian stabilitas ekonomi berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Yang kedua, apakah variabel mutu pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Yang ketiga, apakah variabel akses kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan, stabilitas ekonomi berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Dan yang terakhir yaitu, apakah variabel akses kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan, stabilitas ekonomi melalui mutu pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tujuan umum untuk mengetahui pengaruh determinan sosial mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Dan tujuan khususnya 5 variabel independennya, yaitu akses dan kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, konteks sosial dan komunitas, kemudian pembangunan lingkungan dan stabilitas ekonomi mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Itu kelompok pertama yang akan dilihat. Kelompok yang kedua adalah bagaimana pengaruh mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Dan yang kelompok yang ketiga yaitu terkait dengan akses kualitas pendidikan, kemudian akses kualitas pelayanan kesehatan, kemudian konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan, stabilitas ekonomi terhadap kepuasan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Kelompok yang ketiga adalah, yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh akses kualitas pelayanan, akses kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, kemudian konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan, stabilitas ekonomi melalui mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Dan yang berikutnya untuk mengukur tingkat kepuasan pasien, dan yang terakhir adalah merancang model kognitif mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Tinjauan pustaka, kemudian adapun kerangka teori yang kami jadikan sebagai landasan berpikir untuk alur berpikir variabel, yaitu kami mengambil dari determinan social of health yang disampaikan oleh determinan sosial kesehatan of health people 2030 oleh Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat tahun 2021, dan yang kerangka teori yang kedua yaitu pendekatan serkual. Dari kerangka teori yang tadi dua, kami coba memformulasi untuk melahirkan sebuah kerangka konsep terkait dengan
apakah determinan sosial mutu pelayanan kesehatan pada 5 indikator akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan dan menghasilkan kepuasan pasien dengan melihat 3 variabel prediktor untuk bagaimana pelayanan kesehatan itu berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan dengan pendekatan ilmu sosialnya dengan menggunakan teori interaksi simbolis untuk melihat fenomena sosial di dalam rumah sakit. Hipotesis penelitian ada 4, sama seperti tadi, 4 kelompok terkait dengan 5 variabel itu berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan pasien, dan bagaimana mutu pelayanan kesehatan berpengaruh melalui mutu pelayanan kesehatan. Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian jenis kuantitatif, yaitu data yang digunakan berupa angka serta dapat dihitung dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Undata yang minimal dirawat 2 kali 24 jam untuk bisa dijadikan sebagai sampel. Kemudian sampelnya dihitung dengan menggunakan rumus estimasi proporsi dengan jumlah sampel sebanyak 97 orang. Analisis data digunakan dengan menggunakan analisis PLS, menggunakan analisis dengan pendekatan PLS dengan melihat analisis deskriptifnya, kemudian melihat terkait dengan model pengukuran outer modelnya, kemudian struktur inner model, dan uji hipotesis. Data instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 5 kategori untuk variabel determinan sosial, yaitu stabilitas ekonomi, akses dan kualitas, dan seterusnya. Kemudian untuk variabel mutu pelayanan kesehatan menggunakan RATER, responsive, insurance, tangible, dan empati, reliability. Pada penelitian data instrumen yang kami gunakan, kami modifikasi dari 3 sumber, yaitu terkait dengan Department of Health and Human Services, kemudian teorinya Rambat Labioyadi, kemudian melalui Parasuraman, lewat Parasuraman, kemudian Permenpan nomor 14 tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan terkait dengan karakteristik responden yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu pada kelompok umur, yaitu terbesar pada kelompok umur 51 sampai dengan 60 tahun, yaitu 24 pasien atau 24,7%, dan yang paling terendah pada kelompok umur 81,9 sampai dengan 81 sampai dengan 90 tahun dengan jumlah pasien sebanyak 1 orang atau 1,0%. Jenis kelamin laki-laki, saya kira ini penting. Kemudian yang kedua, untuk masuk di analisis terkait dengan diagram PLS pertama, ini menunjukkan terkait dengan uji convergent validity. Dalam uji convergent validity, indikator yang memiliki nilai di bawah 0,6 pada indikator yang ada dengan jumlah total 84 indikator, maka pada ukuran yang dilakukan untuk pengujian selanjutnya untuk melihat terkait dengan nilai reliabilitasnya adalah bagaimana melihat harus di atas 0,70. Setelah diuji untuk PLS pertama, maka hasilnya seperti ini, yaitu 72 indikator yang valid, kemudian 12 indikator yang tidak valid. Kemudian setelah dilakukan uji berikutnya untuk model program PLS yang kedua, maka ini hasilnya menunjukkan bahwa 72 indikator yang masuk untuk bisa diteruskan pada uji selanjutnya, pada uji hipotesis. Ini untuk uji konvergennya. Kemudian konstruk reliability-nya. Konstruk reliability menunjukkan bahwa komposit untuk reliability untuk mengukur suatu variabel laten yang nilainya harus di atas 0,7, menunjukkan bahwa nilai komposit alfanya memenuhi di atas 0,7 semua secara statistik. Selanjutnya untuk PET koefisiennya, untuk model PET koefisien, maka untuk diagram jalur, nilai ambang batas yang paling utama adalah harus di atas 0,1, dan semua variabel untuk nilai PET koefisiennya di atas 0,1 berdasarkan nilai statistik. Selanjutnya untuk uji kelayakan model,
uji kelayakan model ini kita melihat bahwa kepuasan pasien, faktor prediktor terkait dengan determinan sosial mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi sebesar 65% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian mutu pelayanan kesehatan yaitu 0,71% atau 71% dipengaruhi oleh variabel dan prediktor yang lain. Hasil untuk GOEF Index hitungnya menunjukkan bahwa 99% untuk ini artinya bahwa besaran kontribusi dan hasil observasi yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki nilai estimasi parameter sebesar 99%. Menurut Ghazali bahwa nilai chi-square lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model dikatakan sudah cukup baik sehingga nilai chi-square-nya yang lebih besar dari 0 sehingga diprediksi dilakukan untuk nilai model yang telah relevan. Kemudian model di sini kita melihat bahwa SMR theta untuk melihat terkait dengan layak atau tidak untuk pengujian hipotesis maka dilihat terkait dengan nilai SMR theta dengan RMS theta-nya. Nilai SMR theta harus dibawa dari nilai NFI-nya adalah 0,9, harus di bawah 0,09. Ini menunjukkan kalau secara statistik tidak terpenuhi. Tetapi untuk nilai SMR theta-nya harus di atas dari 0,16. Nah, ini menunjukkan di data saya itu adalah 0,10. Ini menunjukkan bahwa 0,10 maka menunjukkan bahwa layak untuk diuji pada model hipotesis selanjutnya. Uji untuk bootstrapping-nya untuk melihat terkait dengan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa pada determinan sosial mutu pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa pada variabel mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien itu, kemudian konteks sosial dan komunitas, dan yang berikutnya adalah pembangunan lingkungan terhadap kepuasan itu hipotesis diterima. Selain dari itu, semua hipotesis ditolak. Selanjutnya, hubungan variabel antara apakah variabel terkait dengan akses kualitas pendidikan melalui mutu pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Maka kalau kita melihat dari 5 jalur menunjukkan bahwa 2 jalur terpenuhi, yaitu konteks sosial dan komunitas, kemudian pembangunan lingkungan terhadap mutu pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien itu hipotesisnya diterima. Ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan komunitas kemudian pembangunan lingkungan menunjukkan bahwa salah satu prediktor untuk mengukur terkait dengan mutu pelayanan kesehatan itu adalah kalau kita melihat teorinya terkait dengan teorinya Parasuraman, yang selama ini kita berpikir bahwa untuk konteks sosial dan mutu pelayanan kesehatan yang kita ukur terkait dengan mutu pelayanan kesehatan sudah menjadi pertimbangan lagi untuk indikator, maka perlu dilihat pada prediktor untuk pertimbangan konteks sosial dan komunitas dan pembangunan lingkungan. Kemudian selanjutnya terkait dengan tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Kami menggunakan Permenpan nomor 14 tahun 2017 terkait dengan pengukuran tingkat kepuasan. Indikatornya Permenpan yaitu kalau kita melihat indikatornya Permenpan ada 4 indikatornya Permenpan, tidak baik, kurang baik, baik, dan sangat baik. Setelah dilakukan analisis hasil perhitungan untuk pengukuran terkait dengan Permenpan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata masuk kategori baik. Model terkait dengan mutu pelayanan kesehatan yang kami tawarkan terkait dengan prediktor terkait dimensi sosial, pada model ini menunjukkan bahwa dimensi sosial ini berfungsi sebagai titik awal dalam sebuah model mutu pelayanan yang kami gambarkan di dalam mutu pelayanan kesehatan. Kemudian pembangunan lingkungan dan konteks sosial dan komunitas menunjukkan bahwa ini adalah terkait dengan bagaimana faktor dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan, lingkungan yang baik dapat meningkatkan persepsi pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan. Dan variabel yang tidak terpengaruh itu adalah bagaimana mutu pelayanan kesehatan menjadi pertimbangan di luar dari konteks penelitian selanjutnya untuk diuji, baik itu uji kuantitatif maupun perlu elaborasi terkait dengan uji penelitian terkait dengan kualitatif. Novelty penelitian. Penelitian ini menjelajahi dimensi sosial sebagai faktor penentu mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu
fokusnya tidak hanya pada aspek fisik dan teknik saja dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga pada peran yang dimainkan oleh faktor-faktor sosial seperti pembangunan lingkungan, variabel konteks sosial, serta komunitas dalam membentuk persepsi dan kepuasan pasien. Dari novelty pertama saya coba buat untuk preposisi bahwa interaksi sosial positif antara pasien dan tenaga kesehatan meningkatkan persepsi pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah lingkungan rumah sakit yang mendukung interaksi sosial yang baik akan meningkatkan kepuasan pasien, dan yang ketiga adalah persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh simbol-simbol sosial yang muncul dalam interaksi sehari-hari di rumah sakit. Novelty yang kedua, penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan holistik terhadap penilaian mutu pelayanan kesehatan, sementara banyak penelitian sebelumnya cenderung untuk memutuskan perhatian pada aspek-aspek teknis dan klinis. Penelitian ini memperluas cakupan untuk memasukkan dimensi sosial yang penting. Ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan ini lebih komprehensif dalam memahami faktor yang mempengaruhi pengalaman pasien di rumah sakit. Preposisi novelty kedua, penilaian mutu pelayanan kesehatan yang memasukkan dimensi sosial memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pengalaman pasien, interaksi simbolis dalam lingkungan rumah sakit, memahami peran penting dalam membentuk persepsi pasien, dan pendekatan yang mencakup faktor sosial dapat mengidentifikasi area perbaikan yang tidak terlihat dari aspek penilaian teknis dan klinis saja. Novelty yang ketiga, penelitian ini juga menawarkan kontribusi baru dalam memahami variasi kebutuhan dan harapan pasien berdasarkan latar belakang sosial di lingkungan mereka, dengan menyoroti berbagai pembangunan lingkungan, konteks sosial, serta komunitas pembangunan persepsi pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya pertimbangan faktor-faktor ini dalam merancang program perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Proposisinya adalah bagaimana persepsi pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh latar belakang sosial mereka yang dibentuk melalui interaksi simbolis. Kemudian penguatan lingkungan rumah sakit yang mempertimbangkan konteks sosial, pasien dapat meningkatkan kepuasan dan persepsi positif terhadap pelayanan. Yang ketiga adalah memahami variabel kebutuhan dan harapan pasien berdasarkan interaksi sosial, membantu dalam merancang program perbaikan mutu pelayanan kesehatan lebih tepat sasaran. Kesimpulan dalam penelitian ini, akses dan kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, dan stabilitas ekonomi tidak berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan, sedangkan konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Undata Palu. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan harus difokuskan pada penguatan aspek sosial dan komunitas dan pembangunan lingkungan. Yang kedua, temuan penelitian menunjukkan bahwa mutu pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien di rumah sakit umum daerah Undata Palu. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepuasan pasien. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperbaiki mutu pelayanan sangat diperlukan guna mencapai tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi. Kesimpulan yang ketiga, akses dan kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, konteks sosial dan komunitas, pembangunan lingkungan, stabilitas ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pasien di rumah sakit umum daerah Undata Palu. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi persepsi pasien mengenai kualitas pelayanan yang diterima di rumah sakit tersebut. Sebaliknya, mungkin ada faktor internal rumah sakit yang lebih menentukan tingkat kepuasan pasien seperti profesionalisme staf medis, ketepatan waktu layanan, dan ketersediaan fasilitas medis. Temuan ini penting untuk diperhatikan oleh manajemen rumah sakit dalam upaya peningkatan kepuasan pasien secara keseluruhan. Fokus pada perbaikan dan penguatan faktor-faktor internal mungkin lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang paling mempengaruhi kepuasan pasien di rumah sakit umum daerah Undata. Kesimpulan yang terakhir adalah akses dan kualitas pendidikan, akses kualitas pelayanan kesehatan, dan stabilitas ekonomi melalui mutu pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pasien melalui variabel mutu pelayanan. Sedangkan konteks sosial dan komunitas serta pembangunan lingkungan melalui mutu pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap kepuasan pasien di rumah sakit umum daerah Undata Palu. Hal ini menegaskan pentingnya dilakukan pendekatan secara holistik untuk memperhatikan konteks sosial dan komunitas,
serta pembangunan lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai bagian dari indikator dalam menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saran, saya kira jelas, kemudian hasil publikasi, saya kira itu yang sempat saya sampaikan secara singkat. Demikian, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Tentu yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih dulu yang pertama Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Ibu Hasan Engineer, Bapak Dr. Insinyur Samsul Rijal M. Sulaiman MSI, dan tentu seluruh para kolega tim penguji pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami menyampaikan selamat karena saya kira untuk sampai pada posisi puncak dalam masa sidang terbuka promosi doktor ini tidak mudah, perjalanannya sangat panjang ya. Saya jujur saja, saya mau sampaikan Pak Dir, saya baru pulang kemarin dari Filipina, kebetulan diundang sebagai salah satu di Manila, dan kemarin itu dan hari ini lagi sedang akreditasi di FKM Unhas, dan itu dihadiri Pak Rektor Unhas. Jadi sementara dari hotel saya ke sini itu Pak Rektor Unhas berkunjung ke FKM di dalam rangka pembukaan akreditasi. Ini keputusan yang saya harus ambil dan tentu ada risiko. Tetapi memang tidak ada keputusan yang tidak ada risikonya. Saya menghadiri akreditasi atau saya tidak hadir di sini, tapi saya bilang kalau saya tidak hadir di Palu ini, saya merasa berdosa dan menghancurkan masa depannya adik saya. Dan saya mengambil keputusan untuk saya harus hadir. Dan saya tahu biasanya asesor itu kalau tidak ada dekannya kadang-kadang biasa dipandang enteng begitu, Bro ya. Saya pandang enteng, tapi ya kita bismillah saja. Saya kira bukan asesor yang memberikan nilai. Semoga Allah membimbing asesor untuk bisa tetap memberikan nilai yang terbaik untuk FKM Unhas. Adinda Sudirman ini saya bimbing tahun 2012 sejak menjadi mahasiswa S2 di Unhas dan menjadi salah satu mahasiswa terbaik. Karena itu kemarin waktu saya dihubungi, Prof, apa bisa menjadi penguji eksternal? Saya bilang bismillah. Saya tidak mau lihat schedule lagi yang lain, Prof. Saya coba bismillah, saya hadir. Saya hadir. Tapi meskipun demikian saya ada catatan ya, Pak Sudirman, karena saya diundang sebagai penguji eksternal, isu tentang mutu kepuasan ini menjadi sangat penting ya. Karena kesehatan itu adalah public goods. Kesehatan itu adalah barang publik. Berbeda kalau kita mau beli duren, kita bisa memilih duren yang mana yang saya akan beli. Tapi kesehatan tidak bisa begitu. Makanya kesehatan dalam konteks ekonomi kita tidak bisa setarakan, sangat berisiko. Karena kesehatan itu adalah menjadi barang publik. Tidak bisa hanya orang yang berduit yang bisa merasakan layanan kesehatan itu dengan baik. Posisinya sama. Tetapi itu tentu tidak mudah, ya, tentu tidak mudah.
Nah, saya kira dalam konteks penelitian ini saya membuat catatan-catatan kecil kaitan dengan pendekatan service quality, serve call dengan determinan sosial. Saya kira ini adalah dua konsep besar yang butuh penjelasan satu dengan yang lain. Tapi Promo Pendus mencoba mengintegrasikan keduanya. Barangkali ada penjelasan. Ini dulu yang pertama. Silakan. Memang untuk terkait dengan serkual dengan determinan sosial kesehatan, kalau kita melihat dua barang ini, kalau saya mengatakan dua barang ini agak jauh dari sisi konteks yang selama ini kalau kita melihat terkait dengan mutu pelayanan kesehatan. Karena serkual melihat pada wilayah internal rumah sakit, kemudian determinan sosial di luar dari rumah sakit. Selama ini kalau kita melihat terkait dengan mutu pelayanan kesehatan selalu diukur pada wilayah internal. Ketika Bapak Ibu mungkin hadirin semua sekalian sudah pernah masuk ke rumah sakit, ketika kita masuk rumah sakit, yang paling selalu kita sebut itu adalah ini tidak bagus pelayanannya, ini bagus pelayanannya. Apa yang mendasari demikian? Ketika kita berbicara terkait dengan serkual, ternyata persepsi pasien itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang seseorang. Sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya. Ketika masuk rumah sakit berduit, mungkin kalau Pak Direktur masuk rumah sakit, dikenal orang, ada petugas kesehatan kenal orang, maka pasti Pak Direktur lebih cepat dilayani dibandingkan dengan orang yang tidak dikenal. Ini konteks pelayanan yang kita lihat, tapi itu tidak bisa diabaikan. Meskipun Prof tadi sampaikan bahwa kesehatan itu adalah public goods, tidak ada perbedaan terhadap mutu pelayanan kesehatan, tetapi saya mencoba melihat bahwa ternyata latar belakang pasien untuk menilai pelayanan kesehatan itu sangat menentukan, tergantung dari sisi latar belakang pasiennya, kemampuan dia membayar dan kemampuan dan ketidakmampuan dia membayar. Saya kira itu gambaran Prof terkait dengan kenapa saya coba untuk mengintegrasikan antara determinan sosial dengan serkual. Saya kira itu Prof. Nah, ada 27 nih pertanyaan. Oke. Ini ada penelitian yang bagus ya, yang sangat bagus tadi hasil penelitiannya. Kaitannya dengan konteks sosial dan komunitas. Yang penelitian ini menunjukkan bahwa kedua dimensi itu berpengaruh secara signifikan terhadap mutu pelayanan dan juga terhadap kepuasan pasien. Jadi selain ke mutu sendiri juga ke kepuasan pasien. Nah, pertanyaan saya dalam kaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam konteks di rumah sakit umum daerah Undata Palu, bagaimana menjelaskan kedua variabel itu? Silakan. Menunjukkan bahwa konteks sosial dan komunitas, kemudian pembangunan lingkungan itu berpengaruh melalui mutu pelayanan kesehatan. Artinya apa, Prof? Kalau kita berbicara terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, tidak boleh lagi hanya diukur pada wilayah internal rumah sakit, yaitu pada teorinya Parasuraman yang selama ini kita kenal. Mungkin kita melihat selama ini teorinya Parasuraman yang sangat mengukur terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, yaitu responsif, assurance, tangible, empathy, dan reliability. Sekarang dari hasil riset saya menunjukkan bahwa konteks sosial itu sangat ditentukan untuk bagaimana melihat persepsi orang. Jadi dilihat dari latar belakang pasien pada saat dia berada masuk di dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ketika rumah sakit mengukur terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, maka jangan lagi hanya mengukur pada wilayah internal rumah sakit, tetapi perlu melihat terkait dengan wilayah sosial, yaitu pada wilayah terkait dengan determinan
sosialnya dan termasuk pada pembangunan lingkungan. Ketika persepsi pasien masuk, kita pernah masuk ke rumah sakit yang kalau saya sebut merek saja, Prof. Kalau kita melihat masuk rumah sakit, mungkin ada rumah sakit swasta yang terkenal di Indonesia. Ketika kita masuk rumah sakit swasta di Indonesia, itu adalah opsi pertama ketika orang punya duit. Tapi ketika orang yang tidak punya duit, pasti pada saat dia masuk rumah sakit, yang penting terlayani. Yang penting terlayani. Inilah yang menyebabkan bahwa ternyata pembangunan lingkungan dan faktor sosial itu adalah menjadi faktor penentu mutu pelayanan kesehatan. Bukan hanya pada wilayah kemampuan manajemen rumah sakit, tetapi dilihat pada latar belakang pasiennya. Kenapa ini penting sekali menjadi perhatian? Maka saya sangat berharap bahwa hasil riset saya ini menunjukkan bahwa ketika ini menjadi hasil riset saya memberikan rekomendasi kepada rumah sakit. Ketika rumah sakit mengukur terkait dengan mutu pelayanan, perlu untuk bagaimana mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam mengukur mutu pelayanan kesehatan. Jangan lagi pada wilayah aspek medik dan klinisnya. Saya kira di novelty saya seperti itu gambarannya. Saya kembalikan, Prof. Untuk mengajukan sanggahan, pertanyaan ataupun komentar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu kepada seluruh hadirin dalam sidang yang terhormat ini, sidang ujian terbuka promosi doktor saudara Prompendus, saudara saya Bapak Sudirman SKM MKes. Pertama-tama yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian Engineering. Saya langsung saja, sebelum saya mulai saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prompendus, Bapak Sudirman SNMKes dalam agenda ujian ini, sidang ujian terbuka promosi doktor, yang saya kira tentu ini perjuangan yang begitu panjang ya, dan bisa menyelesaikan bahkan sampai terschedule untuk ujian ini begitu optimismenya dan motivasinya luar biasa ya, sehingga bisa menyelesaikan tidak lewat waktu, bahkan sangat cepat ya, dalam rangkaian proses penyelesaian studi doktoral. Baik, saya mungkin cuma ada satu pertanyaan. Kalau Prof tadi ada 27 ya, tapi 2 jawaban tadi sudah mewakili itu. Kalau saya mungkin ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi berkaitan dengan disertasi saudara Prompendus tentang pengaruh determinan sosial mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien, studi kasus di rumah sakit Undata Palu. Bicara soal mutu pelayanan, saya kembali kemudian ingin merefleksi mungkin bagi kita di dunia public health tentang universal health coverage ya, tahun 2019, bahwa target pemerintah seluruh warga negara Indonesia itu diasuransikan ya, baik itu BPI maupun mandiri. Nah, tentu kronologi atau berdasarkan kajian di bidang kesehatan bahwa memang problem masyarakat kita itu adalah masalah mahalnya biaya kesehatan. Masyarakat kita takut untuk kemudian menginjakkan kakinya ke paskes, khususnya rumah sakit, karena dalam mindsetnya itu layanan kesehatan itu mahal. Nah, tantangan berikutnya di saat ini adalah berkaitan dengan mutu pelayanan. Saya kira masalah-masalah pembiayaan kesehatan itu sudah clear ya, dengan 100% masyarakat kita sudah
diasuransikan di Indonesia. Nah, mutu pelayanan itu saya kira menjadi tantangan tersendiri di era kekinian di kita ya, di khususnya mungkin secara umum di Indonesia maupun di Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa waktu tunggu ya, karena mungkin sudah gratis untuk mendapatkan layanan kesehatan, sehingga itu kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Paskes ya, pelayanan kesehatan khususnya kita di bidang kesehatan. Nah, tentu kemudian saya ingin kaitkan dengan disertasi saudara ya, yang kemudian membaca secara singkat ya, proposisi yang sudah Anda tulis dengan baik. Nah, proposisi itu tentu menjadi sebuah pernyataan yang tentu sudah dikaji secara ilmiah ya. Ada 3 pernyataan proposisi secara garis besarnya. Nah, saya ingin menantang sebenarnya, sangat buat saya ya, melihatnya bahwa sangat nanggung ya, bahasa saya sangat nanggung kalau proposisi itu masih sangat abstrak, kalau kita membacanya sangat abstrak. Saya berharap sebenarnya saudara Promopendus ini bisa mengkonkretkan proposisi itu menjadi suatu pernyataan yang tegas ya, berkaitan dengan determinan sosial untuk pelayanan kesehatan terhadap proposisi pasien. Nah, kira-kira kalau dikonstruksi ya, 3 proposisi itu menjadi satu pernyataan yang tegas, kira-kira seperti apa? Dan saya kira sudah ada di awal tadi di diskusinya bersama dengan penguji eksternal Prof. Sukri, pernyataan yang tegas menurut saya itu yang paling tepat ya sebagai sebuah pernyataan dalam proposisi ini. Saya kira demikian, saya serahkan kepada Prof. Pendus untuk kira-kira secara konkret kira-kira kita buat pernyataan yang tegas berkaitan dengan temuan ya atau novelty dari tulisan Anda ini. Saya persilakan. Turunkan menjadi preposisi penelitian supaya bisa menjadi konkret di dalam implementasi di rumah sakit. Tapi sebenarnya kalau mau dibuatkan secara konkret terkait dengan 3 novelty kemudian diturunkan menjadi 9 preposisi, intinya bahwa mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit tidak boleh memperhatikan pada wilayah aspek klinis dan medis saja, tetapi penting untuk melihat terkait dengan latar belakang pasien ketika dia masuk di dalam rumah sakit. Kenapa ini penting sekali dari sisi aspek ini? Karena kita sangat membutuhkan bahwa pengukuran terkait dengan mutu pelayanan kesehatan jangan lagi dilihat pada aspek wilayah klinisnya saja, tetapi kita harus melihat latar belakang pasien. Negara saat ini sudah membuat pemetaan. Kalau saya mengatakan bahwa negara saat ini semua membuat pemetaan berdasarkan pada wilayah dimensi-dimensi terkait dengan teori yang saya pakai terkait dengan interaksi simbolis. Negara sudah menetapkan dengan adanya kelas-kelas di rumah sakit itu bahwa negara memang saat ini sudah mengkelompokkan masyarakatnya. Ini kelompok tidak mampu, ini kelompok mampu, dan ini kelompok elit. Artinya ketika dia masuk rumah sakit itu sudah jelas bahwa dari sisi simboliknya negara sudah mengelompokkan orang-orang ini pada wilayah kelas-kelas rumah sakit. Oleh karena itu, maka determinan sosial, pernyataan yang paling utama adalah determinan sosial mutu pelayanan kesehatan adalah pengukuran terkait dengan wilayah mutu pelayanan kesehatan rumah sakit. Jangan hanya memperhatikan pada wilayah aspek ini saja. Saya kira itu Pak Dokter. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Dr. Arwan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Airia Ahsan, MSc. Silakan. Kandidat Bapak Sudirman, ya, saya cuma satu pertanyaan Pak, dan sangat singkat karena tidak ada pengantar-pengantar, langsung kepada pertanyaan. Mengapa kepuasan pasien menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang di
puskesmas maupun pada rumah sakit. Silahkan. Mutu pelayanan terhadap kepuasan pasien di rumah sakit maupun di puskesmas. Kita ketahui bahwa mutu pelayanan kesehatan itu adalah aspek yang dinilai langsung oleh pasien. Ketika pasien masuk rumah sakit ataupun puskesmas, maka menunjukkan ketika dia puas terhadap pelayanan yang diterima baik di rumah sakit ataupun di puskesmas, maka bisa melahirkan dua aspek. Yang pertama, aspek kecepatan kesembuhan oleh pasiennya. Yang kedua, aspek terkait dengan bagaimana citra institusinya. Ketika saya masuk di rumah sakit, kemudian memilih rumah sakit A, kemudian saya mendapatkan pelayanan tidak bagus di situ, maka pasti saya akan mengaruhi jangan pernah masuk di rumah sakit itu karena itu tidak bagus. Itu berarti berpengaruh terhadap citra rumah sakit. Tapi ketika dia bagus pelayanannya, maka saya ketika ada keluarga saya sakit, maka saya sampaikan silakan masuk ke rumah sakit sana supaya pelayanannya itu sangat bagus, begini dan selanjutnya. Inilah pentingnya menjaga mutu pelayanan kesehatan, karena di samping mempercepat proses penyembuhannya pasien ketika dia mendapatkan pelayanan, karena percaya dirinya terhadap apa yang diberikan oleh petugas kesehatan bisa pada citra institusinya. Saya kira demikian, Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Dr. Siti Airiasa MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Indah Ahiyah MSI. Saya Bapak Sudirman, ini kan nanti Bapak keluar dari usia ini sebagai sarjana ilmu sosial. Nah, Bapak mengayunkan ilmu sosial itu dengan menggunakan teori interaksi simbolik dan dikemukakan juga di dalam halaman 56. Mengapa digunakan itu? Karena memungkinkan pengukuran aspek-aspek tertentu dari interaksi sosial yang terjadi dalam konteks pelayanan sosial seperti kepuasan pasien, komunikasi antar pasien, tenaga kesehatan, serta efektivitas prosedur medis. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dijelaskan posisi teori ini dalam kajian Bapak, dan juga bagaimana penguatan teori ini dalam penggunaan berikutnya dalam ruang-ruang kesehatan. Terima kasih. Simbolis, kita ketahui bahwa ada dua aliran di dalam teori interaksi simbolis, yaitu ada Mazhab Chicago dengan Mazhab Iowa. Dalam teori interaksi simbolis saya coba melihat terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh Marco Kuhn, bahwa salah satu yang dikembangkan terkait dengan ini adalah Iowa School. Nah, ini menunjukkan bahwa jika dikaitkan dengan layanan kesehatan, ketika berbicara terkait dengan interaksi simbolis, ini menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi di dalam rumah sakit itu dengan adanya masing-masing perbedaan nakes, tenaga kesehatan di rumah sakit, ada perawat, ada dokter, ada bidan dan lain sebagainya. Ketika masuk rumah sakit, ini menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi antara pasien dengan petugas kesehatan yang ada di dalam rumah sakit itu menunjukkan bahwa bagaimana fenomena ini kita melihat pada wilayah interaksi yang terjadi antara tenaga kesehatan dengan petugas dengan pasien yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu, kalau kita mau mengkaitkan dengan teori ini bahwa mutu pelayanan kesehatan itu sangat ditentukan pada wilayah latar belakang sosialnya. Latar belakang sosial inilah yang penting menjadi perhatian oleh petugas kesehatan untuk masuk di wilayah pelayanan kesehatan. Seperti tadi disampaikan bahwa layanan kesehatan itu adalah public goods. Seharusnya tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan ketika kita mau rumah sakit. Negara Amerika sebagai negara yang kalau saya mengatakan tidak memperhatikan
memperhatikan background sosial latar belakang. Ternyata itu ketika dia ada pasien masuk di rumah sakit, ada pasien yang masuk rumah sakit, apa pernyataan yang dilakukan di negara-negara tersebut adalah bagaimana menyelamatkan nyawa pasien tanpa melihat status dan latar belakang mereka. Kita di negara Indonesia ini ditanya dulu pada saat masuk rumah sakit, ada kartu BPJS-nya tidak? Mau tunai atau tidak? Inilah yang sangat meyakinkan saya bahwa kita sebagai negara yang ada di Indonesia ini, yang konon katanya adalah memperhatikan budaya terkait dengan aspek itu, ternyata itu menjadi hal yang lumrah untuk ketika masuk di pelayanan kesehatan. Inilah pentingnya kenapa aspek sosial ini penting untuk melihat terkait dengan interaksi simbolis. Saya kira itu, Bu Dokter. Ibu Dr. Indah Ahdiah MSI. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Rihman Nafira, SKM MS MAB. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, itu ASEAN Engineering, kakanda saya, ya, Bapak Romo Bendus, Bapak Sudirman, selamat ya, sudah bisa melampaui berbagai macam ujian. Saya rasa belum terlalu lama kita berinteraksi kemarin ya, dalam rangkaian ujian mulai dari proposal hingga saat ini, suatu perjalanan yang luar biasa. Saya yakin kepada Pak Sudirman sehingga mampu mencapai titik luar biasa dalam jenjang pendidikan terakhirnya yang insya Allah tidak lama lagi akan diraih pada kesempatan kali ini. Sudah banyak koreksi, sudah banyak interaksi kita, sudah banyak hal-hal yang banyak kita diskusikan dan rangkaian ujian terdahulu, jadi saya mungkin tidak terlalu banyak ya memberikan komentar pada kesempatan kali ini. Suatu hal yang penting adalah terkait dengan novelty Pak Sudirman terkait dengan pentingnya determinan sosial untuk pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien. Bahwa tadi disampaikan banyak hal, salah satu hal yang kemudian menjadi masalah dalam pelayanan kesehatan adalah terlalu seringnya melihat karakteristik sosial. Ya. Tentunya Pak Sudirman hadir lewat penelitian ini ingin kemudian memberikan suatu novelty, suatu kebaruan bahwa perlu memperhatikan institusi layanan kesehatan itu perlu memperhatikan aspek sosial atau dimensi sosial. Ya, kita tahu bahwa paradigma provider and customer dalam untuk pelayanan kesehatan ini sering tumpang tindih. Pandangan yang seharusnya menganggap bahwa pasien adalah raja, customer is the king. Biasanya di lapangan itu terjadi hal yang sebaliknya. Provider yang selalu mau didewakan, yang selalu mau dirajakan. Lu siapa datang ke sini? Anda harus hargai saya. Padahal kita harus memandang, memberikan pelayanan prima, service excellence sebagai provider dan melayani dengan hati. Ya. Jadi apa sebenarnya yang kemudian Pak Sudirman ingin tawarkan kepada kita semua, kepada masyarakat ilmu pengetahuan, kepada halayak ramai dari disertasi Pak Sudirman bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan karakteristik sosial atau dimensi sosial itu penting. Namun dalam disertasi ketiga Pak Sudirman katakan di sini merancang perbaikan program-program perbaikan mutu pelayanan. Jadi apa sebenarnya tawaran yang ingin Pak Sudirman sampaikan kepada halayak dari berangkat dari hasil penelitian disertasi Pak Sudirman bahwa di sini loh hal yang harus diperbaiki dalam hal perbaikan mutu layanan khususnya terkait dengan dimensi sosial. Tapi Pak, pernyataan saya sebelumnya terkait dengan dimensi sosial ini, kalau saya mau singkat terkait dengan determinan sosial ini, mengukur mutu pelayanan kesehatan jangan pada aspek klinis saja, tapi perhatikan terkait dengan aspek sosial. Itu kata kunci dalam novelty penelitian saya. Pastikan bahwa determinan sosial masuk pada wilayah pengukuran mutu pelayanan kesehatan. Inilah kenapa pentingnya kita untuk memperhatikan aspek sosial tadi, karena di latar belakang itu terkait dengan pengukuran mutu kesehatan. Jangan hanya pada wilayah aspek klinis, tetapi aspek sosialnya harus menjadi bagian dari, kalau di akreditasi ada namanya
butir-butir pertanyaan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka masukkan wilayah dimensi sosial menjadi indikator dalam penentuan mutu pelayanan kesehatan. Saya kira itu Pak Dokter. Jadi kenapa tadi kita datar-datar saya pertanyaannya, karena segan-segan juga ini menanyakan yang berat-berat sama saudara. Rupanya adalah terbelakangnya. Dia sempat biasanya ganas beliau ini. Tapi ini loh, ternyata terakhir sampaikan ada backgroundnya. Baiklah, terima kasih Bapak Dokter Bapak dari Tapira. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dokter Insinyur Syamsul Rizal M. Sulemas, MSI. Silakan Pak. Terima kasih. Pimpinan sidang ujian terbuka yang saya hormati, penguji eksternal yang sama saya hormati, Bapak Ibu tim penguji pada sidang promosi yang sama saya hormati, Bapak Rektor dan jajaran dari Universitas Muhammadiyah beserta undangan yang sama saya hormati. Saya pikir para pakar di bidang terkait penelitian Pak Promovendus ini, Pak Sudirman, itu sudah banyak. Saya kan hanya sekretaris yang ringan-ringan saja. Penelitian ini kan dilaksanakan di rumah sakit pemerintah daerah Undata dengan temuan bahwa aspek atau konteks sosial komunitas pembangunan lingkungan itu berkontribusi terhadap pelayanan. Apakah temuan ini masih relevan dengan pelayanan ataupun pengelolaan rumah sakit swasta? Mohon jawaban. Boleh dijawab, boleh juga tidak. Masalahnya nilai saya juga sudah masuk. Dokter, kita ketahui bahwa aspek mutu pelayanan kesehatan baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah itu sama-sama indikatornya, Pak. Jadi tidak ada perbedaan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Karena kita lihat selama ini total health coverage itu adalah sama sekali tidak memperhatikan dia swasta atau negeri. Sehingga untuk mengukur terkait dengan mutu pelayanan kesehatan tidak boleh ada perbedaan antara rumah sakit swasta dengan rumah sakit pemerintah. Bahkan kalau kita melihat sekarang ini, rumah sakit swasta lah yang akan besar nantinya ketika diterapkannya namanya sistem KRIS yang disampaikan oleh Pak Dr. Iman tadi terkait dengan BPJS Kesehatan. Karena bahkan rumah sakit swasta lah yang akan lebih cepat bermetamorfosis untuk menyesuaikan aturan itu. Karena selama ini rumah sakit swasta yang lebih dahulu untuk memprakarsai demikian. Saya kira itu Pak Dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Rufi MSI MKes. Silakan Prof. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati yang mengatakan Bapak pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Rizal Malik MPC, Ibu Asing Engineer. Yang saya hormati Pak Rektor dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Dekan UKM Unismu dan seluruh jajaran yang ada semua saat ini sampai Kaprodi S2 juga hadir. Dan seluruh keluarga pengurus Muhammadiyah yang saya banggakan. Dan teristimewa kepada Pak Sudirman, selamat kepada Anda atas majunya ujian terbuka hari ini. Ya tentu kami dari pembimbing tidak banyak bertanya lagi. Kita sudah banyak berdiskusi, berinteraksi sosial untuk meningkatkan mutu pelayanan kami sebagai pembimbing. Ya saya kira Bapak tadi mengutarakan bahwa salah satu kebaruan daripada isi disertasi adalah bahwa mutu pelayanan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal, tapi juga latar belakang sosial dari pasien itu sendiri. Ya saya ingin bertanya kepada Pak Sudirman, kira-kira sebegitu sulitkah kita mengurangi gap itu antara pasien yang mempunyai modal sosial karena banyak temannya di rumah sakit atau mungkin dokter,
sehingga peranannya lebih baik dibanding dengan yang mungkin latar belakang sosial atau mungkin juga pasien umum atau pasien BPJS. Jadi kan biasa ada gap di sana dalam hubungannya dengan pelayanan. Dipersilakan Pak Silman. Terkait dengan pertanyaannya Prof, sebegitu sulitkah untuk mengurangi gap itu? Kalau saya mau mengatakan terkait dengan indikator mutu pelayanan kesehatan tadi, untuk melihat terkait dengan kunjungan pasien di rumah sakit, kita mungkin karena sangat memperhatikan aspek budaya, kita malu Pak kalau kita ketemu dengan orang. Kita malu kalau kita ketemu dengan orang, kemudian kita kenal, kemudian kita tidak sapa. Itu budaya kita di Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ketika dimasukkan pada wilayah unsur pengukuran terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, ternyata unsur manusiawi itu selalu muncul ketika kita berada pada wilayah pelayanan. Sehingga gap ini sangat sulit untuk kita hilangkan. Kalau saya misalnya menjadi petugas kesehatan, kemudian ada Pak Rektor saya yang masuk rumah sakit, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Tentunya ketika datang rektor dengan datang Kaprodi Pak, pasti lebih saya dulukan oleh rektor. Inilah konsep pelayanan karena budaya itu selalu dimunculkan dan itu tidak bisa dihilangkan karena kebudayaan kita yang selalu mengakar dari pelayanan kesehatan. Kalau itu bisa dihilangkan, maka konteks ini pasti bisa diupayakan di pelayanan kesehatan. Tetapi saya yakin itu adalah manusiawi. Tapi pada tataran terkait dengan konsep pelayanan kesehatan, itu sebenarnya tidak boleh terjadi di pelayanan kesehatan. Karena tadi terkait dengan wilayah berikutnya, pasien masuk rumah sakit yang menentukan terkait dengan kebutuhannya adalah dokternya. Jadi unsur-unsur ini Prof sangat sulit untuk mana yang perlu didahulukan dengan mana yang tidak bisa didahulukan karena ada masuk pada wilayah manusiawi. Saya kira itu Prof. Terima kasih Prof. Nurdin. Selanjutnya mungkin masih ada komentar atau apa dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Nurali MPSI. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, pimpinan sidang, ketua dan sekretaris yang saya hormati, penguji eksternal tamu kita Bapak Profesor Sukri Baluturi yang sudah menyempatkan waktu hadir di sidang ujian pada hari ini, hadirin yang ikut bersama-sama Bapak Profesor Dr. Haji Rajindra beserta jajarannya dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Selamat datang Pak Rektor, sudah memberi semangat kepada Promovendus, dan ada juga senior kita yang hadir Bapak Dr. Haji Munir Salham. Assalamualaikum. Biasanya giliran yang terakhir itu baca doa. Ya. Baik, Saudara Dr. Sudirman, kami merasa gembira telah menyatakan presentasinya sepanjang promosi dan sidang promosi tadi, dan semua pertanyaan dapat dijawab dengan baik. Selaku promotor, kami saya bersama Prof. Nurdin sangat bergembira atas performansi yang saudara sudah sampaikan. Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan apresiasi kami
tim yang sudah ikut bersama-sama, karena bagaimanapun juga Anda datang dan menjadi penghuni rumah baru yang nomenklaturnya itu adalah doktor ilmu sosial yang kajiannya memang terkait dengan basic keilmuan sebelumnya. Jadi selamat datang di rumah baru di ilmu sosial. Tadi kami sangat bergembira karena sebagian dari apa yang telah Anda pelajari dan yang telah kami arahkan, juga beberapa waktu lalu saya sampaikan untuk berkonsultasi juga kepada Dr. Indah Dia untuk mengkonfirmasi beberapa dimensi sosial yang ada di disertasinya ini. Dan alhamdulillah beberapa proposisi sudah dihasilkan sebagai novelty. Sekali lagi selamat saya sampaikan kepada Prof. Endus yang sebentar lagi, saya sudah menyebut doktor tadi, tapi aku yakin setelah keputusan nanti itu juga yang akan keluar, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih. Hormat kami bersama tim pembimbing Profesor Dr. Muhammad Nur Ali dan Profesor Dr. Haji Nurdin Rahman. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. Saya juga ada pertanyaan tadi nyampat di kita karena waktu juga ini dihabis semua sama tim penilai. Jadi memang saya sedikit saja untuk pelayanan tadi ada risiko kalau di Indonesia orang ditanya ada BPJS atau tidak, ya kan? Saya kira wajar juga itu karena kita di sini tidak semua orang punya asuransi. Kalau di luar negeri itu wajib asuransi, jadi tidak perlu ditanya. Yang ditanya jenis asuransinya apa, dan jenis-jenis asuransi kalau di luar juga itu beda-beda sesuai dengan pembayaran atau premi yang kita bayarkan. Jadi saya kira kalau misalnya pelayanannya itu beda, memang juga ya tergantung dari apa yang kita bayar, ya. Jadi kalau di Anu juga ada asuransi, tapi wajib kalau di negara maju semua orang wajib. Kita pun kalau mau melancong syaratnya harus punya asuransi, ya. Jadi itu barangkali sehingga kalau di kita pelayanan. Tapi baiklah, sedikit barangkali saja ini daripada saya bawa pulang pertanyaan. Ini kan Anda menggunakan ini variabel intervening ya untuk pelayanan, untuk mengukur kepuasan, ya. Jadi beberapa parameter saya melihat di ringkasan, tapi saya juga minta nanti ringkasannya mungkin disempurnakan sedikit sehingga runtut gitu. Jadi dari latar belakang, metodologi, kemudian apa yang digunakan, kemudian hasilnya. Mungkin karena ini buru-buru jadi bingung juga kita bacanya. Yang saya mau tanya beberapa, ada dua, ada parameter. Yang pertama itu intervening, kemudian Anda uji dengan kepuasannya ada yang signifikan, ada tidak. Saya tidak bisa baca ini karena apa kira-kira sedikit saja tentang itu parameter yang signifikan, ya, yang untuk mutu pelayanan dengan kepuasan. Ada juga parameter sosial beberapa itu kita gunakan dan itu signifikan. Kira-kira bagaimana untuk dijelaskan sama kita? Silakan saudara Prof. Ini yang saya masukkan pada mutu pelayanan kesehatan, bahwa dengan 5 dimensi sosial, mutu 5 dimensi sosial yang menjadi variabel independen saya melalui mutu pelayanan kesehatan, itu ternyata jika variabel determinan sosial masuk langsung pada kepuasan pasien, maka tidak signifikan semua variabelnya masuk untuk
untuk mempengaruhi terhadap kepuasan. Tetapi setelah melalui variabel intervening, melalui mutu pelayanan kesehatan, ternyata membuktikan bahwa variabel determinan sosial itu menguatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap kepuasan pasien. Jadi faktor variabel intervening ini mutu pelayanan kesehatan memang betul-betul menjadi variabel prediktor terhadap variabel di determinan sosial. Saya kira itu, Prof. Ya. Demikian, baiklah Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya muliakan. Biasanya kita skorsing dulu sidang untuk mengumpulkan nilai-nilai daripada Bapak Ibu tim penguji, anggota tim penguji. Tapi saya melihat saya sudah dapatkan hasil rekapitulasi dari nilai-nilai masing-masing anggota tim penguji. Jadi saya kira sidang ini kita lanjutkan saja dan saya akan membacakan hasilnya. Setelah mereka mengumpulkan atau merata-ratakan nilai dari masing-masing tim penguji mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Kemudian disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif tetap 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Sudirman dinyatakan lulus dengan predikat yudisium cum laude. Masa studi di bawah 3 tahun. Sebelum saya mengundang Pak Dr. Sudirman, apakah Anda setuju dengan hasil ini? Oh, alhamdulillah. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Sudirman menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi perencanaan kesehatan sosial. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Oh gitu, dingin juga tangannya saya rasa. Ujung rangkaian acara sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya mempersilahkan kepada Bapak Dr. Sudirman yang press from open untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur Allah. Pada kesempatan kali ini bisa melewati tahapan ini dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu tim penguji pada kesempatan kali ini yang sudah mengantarkan saya untuk meraih gelar tertinggi
hari ini bisa mencapai gelar pada kesempatan kali ini, dan terima kasih Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kano seluruh peserta undangan pada kesempatan kali ini yang bisa hadir, dan saya ucapkan banyak terima kasih Rektor Universitas Tadulako yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menempuh pendidikan di Universitas Tadulako dan bisa menyelesaikan pada hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Sukri sejak dari kemarin beliau menyampaikan kesempatan untuk bisa hadir. Sebuah kebanggaan buat saya. Mohon maaf, saya tidak bisa berkata-kata lagi untuk menyampaikan kebahagiaan dan pada saatnya bahwa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah mendukung saya sehingga bisa sampai ke tahapan akhir ini. Saya kira itu untuk keluarga, istri, dan sudah memberikan dukungan selama ini sampai ke jenjang hari ini, dan orang tua saya telah mendoakan sampai dengan hari ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada semuanya, dan saya kembalikan Pak. Dokter baru kita ini sangat haru ini Pak. Jadi saya kira yang belum juga dokter, saya kira nanti pasti akan merasakan. Jadi kalau namanya S3 itu nanti selesai baru kita betul selesai. Kalau masih diskusi nanti mungkin beliau sekali lagi cuma Prof. Jadi saya kira begitu, walaupun di beberapa tempat lain juga nanti yudisiumnya ada yang setelah sidang kita macam-macam lah. Tapi saya bisa memaklumi karena kita lebih dulu merasakan bagaimana perasaan haru itu, saya kira dengan penantian yang panjang lama ya. Tapi alhamdulillah air mata bahagia ini mah kalau ada ibu, saya kira harus berterima kasih kepada ibu dan anak-anak. Saya kira kalau tidak ada ibu-ibu bapak-bapak nyungsep-nyungsep kita harga ibu-ibu juga ada problem. Laki-laki tidak ada bapaknya kalau tidak ada ibu-ibu, jadi mewakili bapak-bapak yang ada di sini. Saya kira demikian Prof, sedikit intermezzo ini supaya dokter kita bisa senyum lagi ya. Baiklah ibu, bapak dan hadirin sekalian yang saya muliakan, saya tidak bisa sebut lagi satu persatu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selesainya sidang ujian promosi doktor atas nama Pak Sudirman, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ujian terbuka